Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nats firman Tuhan pada kesempatan ini tertulis pada 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25. Begini bunyi firman: sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman yang tertulis pada kitab 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Korintus memberikan pandangan yang jelas mengenai berbagai persoalan dan dinamika yang dihadapi oleh para pengikut Yesus perdana. Surat ini juga mengumumkan ajaran-ajaran Paulus mengenai karunia-karunia roh dan mengenai kasih sebagai karunia paling utama dari semua karunia lainnya. Paulus pernah mengunjungi kota Korintus dan tinggal di sana dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia menjadi akrab dengan para pengikut Yesus yang berada di kota Korintus. Paulus menulis surat kepada mereka karena mereka adalah sahabat-sahabatnya, dan karena ia mendengar berbagai pandangan dan keraguan tertentu di antara mereka. Secara khusus ia sangat prihatin dengan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan yang terjadi di antara mereka. Paulus juga prihatin dengan tindakan dan perlakuan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak masa penciptaan dunia ini, Tuhan Allah sudah menyatakan hikmat-Nya bagi dunia ini untuk mencipta. Allah adalah creatio ex nihilo, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Keberadaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berhikmat. Tentu saja penciptaan itu tidak akan dapat dicerna oleh akal manusia, sebab berasal langsung dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Berhikmat. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus Kristus yang lahir, hidup, disalibkan, dan mati. Tentu saja dengan akal manusia tidak akan mampu menerima bahwa Dia yang disalib dan mati itu adalah Mesias atau Juru Selamat, dan bagaimana mungkin manusia mengakuinya juga sebagai Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini menceritakan tentang bagaimana hikmat-Nya Allah itu dibandingkan dengan hikmat manusia. Tentu saja ini sangat jauh perbandingannya, dan bahkan mungkin tidak ada titik temu atau keserupaan antara hikmat manusiawi yang duniawi dan Allah yang Maha Kuasa
dan Allah yang surgawi. Oleh karena itu Paulus memintakan kepada seluruh jemaat dengan berbagai-bagai pandangan yang mereka sudah terima yang ada di jemaat Korintus. Mereka melihat bahwasanya banyak sekali pandangan-pandangan yang mengatakan bagaimana mungkin kita percaya juga kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib dipandang sebagai kebodohan oleh karena mereka yang kurang mengerti. Sebab dalam penilaian manusia memang nampaknya kebodohan kalau anak Allah dibunuh oleh karena dosa manusia. Seharusnya dosa itu bisa dibinasakan olehnya dengan kuasa Allah yang tidak terbatas itu. Mereka yang berpandangan bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan hanya melihat sebatas pada salib saja atau pada proses salibnya dan tidak melihat lebih jauh, yaitu kebangkitan dan kemenangan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya. Manusia dapat dibagi dalam dua golongan. Yang pertama adalah manusia yang akan dan sedang binasa, dan mereka yang akan sedang diselamatkan. Setiap orang digolongkan sesuai dengan kepercayaannya. Bagi Paulus, Injil itu adalah kekuatan Allah, karena Injil membuktikan kuasa Allah untuk mengalahkan kuasa dosa, serta memperbaharui manusia yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada perikop ini Paulus juga mengutip dari kitab Yesaya 29 ayat 14 untuk menunjukkan bahwa sejak zaman perjanjian lama, hikmat Allah selalu bertentangan dengan hikmat manusia. Manusia selalu berusaha mencari keselamatan melalui hikmatnya sendiri atau melalui hukum Taurat, karena Allah menyediakan jalan keselamatan yang mereka anggap tidak masuk akal dan dianggap bodoh, yaitu iman kepada Tuhan Yesus yang disalibkan. Oleh karena cara keselamatan seperti itu tidak masuk akal, maka kebanyakan manusia menganggapnya tidak berguna atau tidak benar, sehingga mereka selalu mencari keselamatan itu melalui usahanya sendiri. Manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri. Sebaliknya, Allah bersedia menyatakan dirinya kepada manusia. Allah datang mencari manusia yang terhilang, walaupun dengan cara yang tidak terduga, yaitu dalam kebodohan pemberitaan Injil yang dipandang oleh manusia. Pemberitaan itu dianggap sebagai suatu kebodohan karena selalu menekankan bahwa Kristus harus menderita, bahkan mati agar manusia diselamatkan. Hanya mereka yang bersedia percaya kepada kebodohan itulah yang akan diselamatkan. Tanda dan hikmat merupakan ciri khas dari dua macam kebudayaan utama yang terdapat dalam jemaat Korintus. Menghendaki tanda adalah ciri orang Yahudi yang selalu bertindak berdasarkan fakta atau realita, bukan berdasarkan pemikiran atau teori saja. Sejak zaman perjanjian lama, orang Israel selalu meminta tanda dari Allah sebagai bukti dari kehadiran dan pernyataannya. Demikian juga mereka selalu meminta tanda dan mujizat dari Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa Ia adalah Mesias yang sejati yang dijanjikan Allah itu. Mereka menilai kematian Yesus sebagai suatu kegagalan besar, sebab tidak sesuai dengan harapan mereka tentang seorang Mesias yang agung dan yang mulia. Namun anehnya mereka juga tidak percaya pada tanda Kristus yang terbesar, yaitu kebangkitannya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa mereka kurang mengerti tentang begitu banyak nubuatan
tentang penderitaan Mesias yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Boleh dikatakan, hikmat orang Yahudi adalah hikmat dengan pemikiran mereka yang hanya mencari keuntungan manusia melalui pola pikir mereka atau hanya oleh karena pemahaman mereka sendiri. Mencari hikmat adalah ciri orang Yunani yang selalu menekankan bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh melalui filsafat dan logika atau dengan memakai otak dan pikiran manusia sendiri. Bagi mereka, Injil dan salib Kristus adalah kebodohan karena tidak masuk akal bahwa seorang yang sudah mati dapat menyelamatkan orang lain. Sehingga bagi kedua golongan kebudayaan besar itu, Injil merupakan berita yang sangat-sangat sulit untuk diterima dan harus ditolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dipanggil adalah mereka yang telah menerima dan percaya kepada Injil, sehingga sudah menjadi orang-orang yang mampu menjawab panggilan Allah. Orang-orang yang demikian dapat mengerti bahwa salib Kristus merupakan kekuatan Allah dan hikmat Allah untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, walaupun kelihatan bodoh dan lemah dipandang dari sudut duniawi, rencana Allah melalui salib itu melebihi segala hikmat dan kekuatan atau kemampuan manusia. Teologi Paulus tentang salib mencapai puncaknya pada satu ungkapan penuh kemenangan dalam sebuah paradoks yang agung. Apa yang sepintas tampak yang bodoh dari Allah masih lebih besar hikmatnya dibanding kebesaran hikmat manusia. Apa yang tampak sepintas yang lemah dari Allah masih jauh lebih kuat dibanding segala kekuatan manusia. Benarlah apa yang diungkapkan oleh Ayub. Pada Ayub 12 ayat 13 dikatakan, pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu sangat susah dan sulit untuk menjelaskan tentang salib Kristus kepada orang yang belum percaya. Tetapi bila kita melihat salib itu melalui kacamata iman kita, barulah kita mulai mengerti sepenuhnya hikmat yang terkandung di dalamnya. Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi kita yang berada di dalam Kristus, pemberitaan itu adalah Allah. Jadi pada dasarnya hikmat Allah menyatakan betapa terbaliknya pemikiran dunia. Dunia berpikir bahwa mereka penuh hikmat, dan menurut mereka orang-orang Kristen hanya menyia-nyiakan waktu untuk pergi ke gereja dan membicarakan tentang cara mendapatkan keselamatan. Padahal itulah kebenaran yang akan membawa orang-orang yang terhilang ke dalam suatu hubungan yang menyelamatkan mereka. Seandainya keselamatan tergantung pada manusia, mungkin kita akan melakukan berbagai usaha untuk meraihnya. Itu yang diajarkan ajaran lain di bumi ini. Mereka menganggap amal dan perbuatan baik adalah alat untuk mendapatkan keselamatan. Padahal bagi Tuhan Allah sendiri, perbuatan baik sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membayar hutang dosa kita. Itulah sebabnya Ia sendiri yang bertindak dengan melakukan sesuatu yang hanya Dia yang bisa dan tahu bahwa itu diperlukan untuk menyelamatkan semua orang yang dikasihinya. Mungkin kita tidak suka mengakuinya, namun sadarilah bahwa Ia tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita bertanya kepadanya. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah membereskan masalah kita dari dosa dan menyediakan apa yang tidak pernah dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri.
Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimintakan agar kita selalu setia untuk mencari kebenaran firman Tuhan, untuk mencari apa yang sebenarnya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan ini, sebab segala sesuatunya bisa terjadi atas rencana-rencana yang sudah digariskan oleh Allah, atau rencana dan kehendak Allah itu walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi itulah yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sendiri mengatakan pada kitab Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nats ini mempertegas kepada kita bahwasanya Allah adalah sumber dari hikmat dan pengetahuan itu. Oleh karenanya, sepintar apapun manusia atau sebanyak apapun pengetahuan kita sebagai manusia, tidak akan sebanding dengan pengetahuan dan hikmat Allah. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita juga menjauhi pengetahuan kemajuan zaman ataupun teknologi, atau bukan berarti kita buta akan dunia ini, tetapi kita semakin dicelikkan dan memiliki pandangan atau perspektif dari iman percaya kita terhadap Allah yang adalah sumber hikmat itu. Maka dengan demikian, maka kita juga akan berhikmat untuk melihat, menilai dan menganalisa serta memiliki peran dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, biarlah Allah yang menjadi sumber hikmat itu menjadi sumber hikmat dalam setiap kehidupan orang percaya. Ingatlah apa yang difirmankan oleh Tuhan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian juga firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan biarlah kiranya kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang penuh kekayaan akan firman kebenaran Allah dan hikmat kebenaran Allah, dan terhormat di dalamnya serta di dalam kehidupan ini. Biarlah melalui sermon ini kita semakin dibekali tentang hikmat Allah dan pentingnya hikmat Allah. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang berhikmat, dan orang yang berhikmat itu mampu berbuat dan melaksanakan kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.